you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Halo warga desa Sukawedi, salam kenal, aku Ocha, aku warga baru di sini. Aku udah share beberapa pengalamanku di sosial media. Nah, salah satu temanku nyaranin aku untuk share juga pengalaman aku di sini. Dan ini cerita pertamaku di Do You See What I See. Oh iya, kalian tahu nggak kalau aku sebenarnya udah record beberapa cerita untuk dikirim. Hanya saja tiba-tiba handphone aku tuh kembali ke setelan pabrik dengan sendirinya tanpa aku sentuh. Dan aku lihat sendiri ketika handphone aku ada di atas meja. Nah, aku langsung bawa handphone aku ke tempat servis ya, tempat servis resmi. Ketika dicek, nggak ada masalah apa-apa. Dan yang anehnya lagi adalah semua data di memory card eksternal juga hilang. Semoga yang ini di sini sekarang nggak hilang ya. Oke, selamat mendengarkan ceritaku ya. Sebenarnya aku tidak terlalu banyak mengingat masa kecilku. Hanya saja setelah membaca salah satu buku Yasin yang kudapat di lemari, tempat menyimpan buku-buku, doa, dan kitab-kitab Quran, aku merasa terbawa ke memori masa kecilku. Tiba-tiba saja, aku seperti masuk lorong waktu dan mendapati diriku menjadi Ocha kecil seperti dulu. Dari sampulnya yang tampak lapuk saja, sudah bisa diperkirakan berapa lama buku Yasin itu ada. Di usiaku yang sudah dewasa ini, seperti malam Jumat biasanya, aku berniat mengirimkan doa untuk keluargaku yang telah tiada. Ketika membuka lemari, tiba-tiba Yasin bersampul bening itu hampir terjatuh dan aku menangkapnya. Yasin ini, kataku dalam hati. Aku tahu Yasin ini sudah ada semenjak aku kecil. Dan selalu ada di rak lemari kamarku di rumah yang lama. Setelah selesai membaca dan berdoa, sembari menunggu Isya, aku membuka-buka halaman depannya. Melihat Yasin ini, aku terbawa suasana masa kecilku dulu. Beberapa halaman setelah judul, aku terkejut mendapati foto seorang pria. Aku kira ini buku Yasin biasa. Aku benar-benar baru mengetahui dan melihat bahwa Yasin itu ada tertulis nama seseorang. Di sana tertulis nama almarhum, tanggal lahir, serta tanggal meninggalnya. Dari fotonya, tentu aku mengenalnya. Bapak ini, gumamku dalam hati. Beliau adalah salah seorang tetanggaku yang tinggal di area rumah dinas. Bapak itu mungkin juga teman kantor papa, karena setiap aku melihat beliau selalu menggunakan pakaian yang sama dengan papaku. Setelan PDH hijau dengan sepatu pentopel, percis punya papa. Aku sering melihatnya jika aku bermain-main sekitaran komplek. Beliau orang yang ramah, memang tidak pernah menyapa, seperti bapak-bapak lain di komplek rumah dinas yang juga kutinggali dengan keluargaku ini. Tapi jika berpapasan, beliau selalu tersenyum padaku. Senyum yang paling tulus yang pernah aku lihat. Tapi yang paling membuatku kaget adalah di buku Yasin tertulis jika beliau meninggal tahun 1992, setahun setelah aku lahir. Lalu, yang sering kulihat tersenyum padaku itu siapa? Setelah mengingat hal ini, aku menceritakannya kepada Mama. Mama bertanya di mana aku sering melihat sosok papa itu. Aku mendeskripsikan tempatnya, kemudian Mama bilang itu memang rumah yang ditinggali beliau ketika beliau masih hidup. Di rumah itu hanya ada istrinya saja sepeninggalnya, karena anak-anaknya sudah dewasa dan memiliki keluarga sendiri.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see